Perkenalkan, nama saya Alvin Zaini Rashid. Di sini saya ingin membawakan dakwah pendek, hikmah dan makna hadis tentang mencegah kemunkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap berada dalam kebaikan. Islam bukan hanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik bagi diri sendiri, tetapi juga mengajak kita peduli terhadap orang dan berusaha mencegah terjadinya kemungkaran. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan dalam mencegah kemungkaran. Yang pertama, dengan tangan. Di sini maksudnya adalah kita itu mencegah kemungkaran melalui tindakan nyata apabila kita itu memiliki wewenang atau kemampuan. Misalnya, orang tua menegur anaknya ketika berbuat salah, guru membimbing siswanya yang melanggar aturan, atau pemimpin menegakkan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Kedua, yaitu dengan lisan. Jika tidak memiliki suatu kekuasaan, kita tetap bisa mengingatkan dengan nasihat yang baik, sopan, dan penuh hikmah. Islam mengajarkan agar nasihat disampaikan dengan kelembutan, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan atau dengan kata-kata yang tidak baik. Ketiga, dengan hati. Jika kita benar-benar tidak mampu melakukan yang keduanya tersebut, maka setidaknya kita membenci kemungkaran tersebut di dalam hati kita dan tidak ikut melakukannya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inilah selemah-lemahnya iman. Artinya, seorang muslim tidak boleh merasa senang atau mendukung perbuatan yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini sangatlah banyak. Yang pertama, kita belajar untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak bersikap acuh tak acuh. Yang kedua, kita diajarkan untuk berani menegakkan kebenaran, tetapi tetap dengan cara yang bijaksana. Ketiga, hadis ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kewajiban mencegah kemungkaran dilakukan sesuai kapasitas kita masing-masing atau kemampuan kita ini masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa, misalnya ketika melihat teman melakukan perundungan atau bullying, kita tidak boleh diam. Kita bisa menasihati dengan baik atau melaporkannya kepada guru atau juga pihak yang berwenang. Begitu juga ketika melihat teman saat menyontek ujian, menyebarkan berita kebohongan, atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, kita itu hendaknya kita berusaha mengingatkan dengan cara yang sopan. Namun perlu kita ingat lagi bahwa mencegah kemungkaran bukan berarti bertindak kasar atau menghakimi orang lain. Islam mengajarkan agar semua dilakukan dengan ilmu, hikmah, kesabaran, dan juga kasih sayang. Tujuannya ini bukan untuk mempermalukan seseorang atau orang lain, tetapi untuk mengajak kita kepada kebaikan dan memperbaiki suatu keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hadis ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menjadi orang yang hanya diam ketika melihat suatu keburukan, tetapi berusaha memberikan manfaat sesuai kemampuan yang kita miliki. Dengan begitu, kita ikut menjaga lingkungan yang aman, damai, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mencintai kebaikan, berani menegakkan kebenaran dengan cara yang bijaksana, dan senantiasa menjaga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dakwah pendek yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga ini dapat berguna bagi teman-teman semua yang menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.